Jadi kemarin sudah saya terangkan terkait tugas besarnya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan terkait tugas besarnya ada dua, yaitu morfologi kota dan perancangan kota. Untuk yang UTS-nya adalah morfologi kota, kalau yang UAS-nya adalah perancangan kota. Ini kemarin masih pada ingat latar belakangnya adalah terkait climate change dan global warming. Nah, ini saya ringkas saja secepatnya. Jadi pertanyaan adalah bagaimana morfologi kota Jakarta, kota Semarang, dan Surabaya. Jadi UTS-nya adalah itu ya. UTS nanti mahasiswa mengerjakan morfologinya saja. Jadi belum memikirkan masalah perancangan kota, ibu kota provinsi yang pindah karena climate change. Nah, saya sudah share ke grup contoh dari morfologi kota, yaitu kota Solo tahun 1500 sampai tahun 2000. Nah, nanti Anda membuat seperti itu, gitu aja. Saya sudah membuat contoh, nanti supaya mahasiswa tinggal mengikuti contoh itu aja. Jadi intinya ada yang bertugas mencari peta-peta kuno, ada yang bertugas mencari cerita-cerita kuno, terus ada yang mencoba menerapkan ke peta-peta yang tematik begitu. Jadi 15 orang, 20 orang cukup untuk mengerjakan itu, paling ya 2 jam, 3 jam sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau dikerjakan mau nyantai-nyantai ya boleh seminggu. Dan nanti dikumpul pada saat UTS ya, dikumpulnya pada saat UTS. Jadi mahasiswa sekarang mengerjakan mencicil, pada saat UTS tinggal ngumpul melalui email saya. Nanti saya juga beritahu soalnya di grup ini supaya lebih mudah mengingat atau melihat kalau yang hari ini tidak bisa hadir. Ya, saya ulangi ya. Jadi UTS-nya adalah pertanyaan pertama di tugas besarnya, yaitu bagaimana morfologi kota Jakarta bagi yang dapat regu Jakarta, bagaimana morfologi kota Semarang yang dapat Semarang, dan bagaimana morfologi kota Surabaya bagi yang dapat Surabaya. Kemarin sudah saya bagi-bagi ya, kalau masih ingat, kelompok yang namanya A1, B1, C1 itu adalah Jakarta. Kelompok yang A2, B2, C2 itu adalah Semarang. Kelompok yang A3, B3, C3 itu adalah Surabaya. Dan A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 itu siapa saja? Sudah saya share juga di grup. A1 itu adalah kelas A presensi 1-20, kelas B1 berarti 1-20, kelas B. C1 adalah kelas C presensi yang nomor 1-20 dan seterusnya ya. Kelasnya sudah saya bagi di grup kemarin. Jadi saya ulangi, intinya tugas Anda adalah membuat PDF ya, boleh A3, boleh kumpulannya A3. Intinya morfologi kota Semarang, kota Surabaya, dan kota Jakarta sesuai tugasnya disusun dalam bentuk PDF A3. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang saya share baru saja, yaitu seperti ini. Ini ya, jawabnya seperti maunya yang regunya A1, B1, dan C1, morfologi kota Jakarta 1500-2000 gitu aja, nggak apa. Jadi kita mulai 1500 nggak apa, selesai 2000 nggak apa, karena generasi 2021, 2000 itu masuk aja tahun 2000 nggak apa. Karena perkembangan kota itu satu generasi baru bisa muncul. Kalau yang Semarang berarti morfologi kota Semarang 1500 sampai 2000, itu dari regu B2, A2, dan C2. Nah, yang dicari apa saja? Ada yang mesti bagi-bagi ya, nanti ketua regu silakan. Ada yang searching peta-peta kuno. Nah, ini seperti hasilnya ini. Peta-peta kuno, kayak ini saya mendapatkan dari Tropenmuseum Belanda tahun 1821, dikeluarkan peta kuno tahun
dari Prancis ya, itu tahun ini petanya enggak karu-karuan, enggak apa-apa, yang penting peta kuno gitu ya, peta kuno, peta yang dihasilkan dari orang-orang kuno ya, orang-orang yang dulu pernah membuat peta dan eh, kita searching, kita finding dan sebagainya. Jadi ada yang bertugas, saran saya sih, ada yang bertugas mencari peta-peta kuno gitu aja, semua mungkin 10 orang, apa 5 orang, apa 7 orang mencari peta-peta kuno aja, terus semakin banyak semakin bagus. Kebetulan Semarang, Surabaya, dan Jakarta itu diduduki Belanda yang awal-awal. Karena Belanda sebelum masuk ke pedalaman itu dia mesti buat fort atau benteng di pertemuan antara sungai dengan laut, itu pasti ya. Makanya Surabaya ada karena ada benteng Surabaya yang ada di distrik sana itu. Semarang ada benteng yang namanya Benteng Semarang yang di dekat sungai dengan pertemuan Laut Jawa itu. Jakarta juga yaitu Tanjung Priok ya, pelabuhan Sunda Kelapa dengan Laut Jawa itu. Jadi biasanya peta-peta dari Portugis, dari Spanyol, dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris juga, itu biasanya sekarang sudah zamannya di share gitu ya. Ketik aja peta kuno Jakarta dari Inggris, peta kuno Jakarta dari Belanda, itu mesti udah ngumpul sendiri. Pokoknya dikumpulin sebanyak-banyaknya, biar nanti ada yang bagian redaksi mengumpulkan peta-peta itu untuk menceritakan. Nah, tinggal kayak dikasih tahunnya aja. Kayak ini Solo tahun 1821. Saya terus terang tidak bisa pernah mendapatkan peta Solo tahun 1500, tidak pernah dapat. Karena Belanda belum masuk ke pedalaman. Belanda itu masuk ke pedalaman baru tahun 1700. Fotografer yang ada di Jawa itu dari Inggris namanya Fulbright itu, dia pun mati di Jawa karena kena malaria, yang membuat potret ya. Kalau ini kalau gambar lain ya, kalau potret itu maksudnya fotografi gitu ya. Woodbury ya, Woodbury itu meninggal dunia di pedalaman Jawa sini karena kena malaria. Oke, terus tahun berapa yang ada? Tahun 1850-an. Tahun berapa lagi? Pokoknya kumpul aja peta-peta kuno. Pokoknya ada yang bagian grup ini yang tugasnya itu mencari peta-peta kuno. 10 kalau perlu, 10 orang mencari peta-peta kuno. Nah, yang 10 berikutnya membuat cerita. Ceritanya seperti apa? Ini sampai ada peta dari Jawa, peta dari huruf Jawa yang saya pernah ceritakan itu. Ini kalian mungkin orang zaman milenial tidak akan bisa membaca huruf-huruf ini kalau tidak pakai kepean itu ya, Hono, Coroko, Doto, Sowolo, Podo, Joyonya, Monggo, Potong, itu baru bisa baca ini. Jadi ini ada tulisan-tulisan Jawa yang intinya ada pemerintahan Gubernur Belanda, ada pemerintahan Kasunanan, dan ada pemerintahan Mangkunegaran. Intinya begitu. Di sini ada tiga pemerintahan yang sedang berkuasa di tanah yang kecil ini. Masing-masing punya kewajiban membuat jalan ya, membuat jalan setapak atau jalan keras gitu ya, jalan keras. Karena setelah ini tahun 900 memang mobil sudah boleh masuk. Setelah ini tahun 900 mobil boleh masuk, akhirnya jalan harus keras. Mobil pertama yang Anda ketahui, mobil pertama di Indonesia itu adanya di Solo ini tahun 1910. Baru ada mulai mobil yang pertama dan adanya di Kasunanan sini. Nah, peta-peta ini dikumpulkan, syukur-syukur dari suku kita sendiri ya, suku Jawa gitu, yang kalau di Sunda ya suku Sunda, kalau orang Madura mungkin dia. Pokoknya intinya peta-peta apapun yang kuno-kuno dikumpulkan dari tahun 1500 sampai tahun 1900-an lah ya, 1900. Nah, kalau sudah 1950-an itu yang gambar biasanya PUPR ya, entah dari Dinas Tata Kota, itu sudah mulai ada karena zamannya sudah Republik ya, zaman Republik. Kalau tahun 50-an ke sini itu gampang.
Tapi yang paling sulit itu tahun 1500 sampai 1950 itu sulit. Oke ya, ada yang bagian peta mencari-cari gitu. Ini 1938 ini sudah mulai ada di Solo sudah mulai ada namanya gedung Pasar Gede itu tahun 37. Terus gedung Wayang Wong atau Sriwedari itu sekarang GWO yang mau direnov itu ya. Terus pacuan kuda, kalau dulu namanya pacuan kuda, ini namanya race horse atau race horse. Horse itu kuda, race itu balapan ya, balapan kuda. Maka stasiunnya juga stasiun balapan karena memang dekat stasiun balapan kuda maksudnya. Sekarang namanya stasiun balapan. Terus ini kelihatan ini Sriwedari sudah mulai ditata, warnanya titik-titik ini ada putih-putih ini. Oke, jadi intinya peta-peta kuno yang ada di dunia manapun dikumpulkan aja, terus nanti tinggal disusun berdasarkan kuno dulu sampai akhirnya terbaru, dan sampai kini gampang, tinggal mencari di pemerintah kota yang ada bersangkutan, mesti dapat tuh. Kayak peta Jakarta tahun 2000, sekarang tahun 2000 berapapun, 2020 gampang banget ini. Nah, nanti itu dipakai peta dasar yang menjadi morfologinya. Jadi seperti ini yang mungkin ya, saya belum ini ya. Ini kayak peta ini yang terakhir aja tahun 2000-an ya. Peta ini adalah peta yang ada tahun 2000-an. Peta Solo luasannya seperti ini. Nah, nanti akhirnya dimundurin 50 tahun, yang belum ada bangunan ya dikasih hijau-hijauan, yang sudah ada bangunan ya dikasih merah-merah, kalau masih Tegalan ya ganti hijaunya hijau muda gitu ya, bukan hijau tua dan sebagainya. Intinya kayak kita merekonstruksi dari lahan yang paling baru, tapi isinya berbeda-beda berdasarkan peta-peta yang kuno tadi. Ya, jadi ini saya ulangi, yang ini peta-petanya ada dulu, kemudian diceritakan pelan-pelan rekonstruksi dari saat lahirnya dulu. Bagaimana Surabaya lahir, bagaimana Semarang lahir, bagaimana Jakarta lahir, sesuai dengan regunya masing-masing. Oh, lahirnya karena ini. Kemudian setelah ada era benih, era embrio, dan era lahir, biasanya begitu ya. Ada benih, ada embrio, ada lahir, maka mulai tumbuh. Kalau Solo kan benihnya saat Pajang, lahirnya saat Keraton Kasunanan. Kenapa Pajang atau namanya Pengging ya, ada karena memang usahanya malah Majapahit ya. Jadi ini adalah masa dari mulai benih, embrio, dan lahir. Ini kalau ini sudah mulai skema-skema. Nah, tadi yang bagian mencari peta-peta sudah selesai, biar nanti yang bagian memikirkan masalah rekonstruksi benih, lahir, dan embrio sendiri gitu ya. Ini sebenarnya hanya 11-12 lembar-lembar, ya mungkin 20 lembar, anggap aja satu orang satu lembar sudah cukup ya. Jadi UTS-nya ini paling 20 lembar, satu orang satu lembar sudah cukup. Hanya isinya beda-beda gitu ya. Boleh aja nanti namanya per lembar per orang gitu juga boleh. Kalau saya sebenarnya intinya satu grup itu nilainya masih sama karena ini adalah karya bersama dengan beban beda-beda. Jadi ada yang bercerita mulai dari benih, embrio, dan lahir, kemudian era pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari awal mungkin balita gitu ya, pertumbuhan pertengahan mungkin masa muda, dan pertumbuhan akhir masa kini. Jadi ada masa muda, ada masa kanak-kanak, dan masa kini. Diceritakan dari mulai Jakarta kayak apa, Surabaya kayak apa, Semarang kayak apa, diceritakan angka-angkanya juga, tahun-tahunnya gitu. Nah, terakhir digabungkan antara lahir, tumbuh, dan dewasa. Ini kayak kesimpulannya gitu ya. Lahir,
terus kemudian tumbuh dan dewasa. Ini semacam cerita. Inilah morfologi seperti itu. Jadi perubahan bentuk dari masa ke masa karena perkembangan Hippolyxosbud Hancam. Ya. Jadi perubahan hukum, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan macam-macam itu akhirnya kota berkembang dan tumbuh. Oke, ini pemahaman morfologi terkait masalah dari masa ke masa. Dengan adanya rekonstruksi ini, maka saatnya untuk direkonstruksi total dengan mudah peta total seperti ini. Peta total ini jadi dari mulai kosong, kemudian ada isi permukiman, ada perkampungan, terus mulai ada keraton, ini masih kosong ya. Kemudian mulai ada tegalan dan persawahan di sekitar Kutonegoro. Kemudian Kutonegoro berkembang menjadi berkembang menjadi area yang menguasai seluruh Nusantara itu ya. Terus akhirnya ganti kekuasaan menjadi republik, akhirnya menyusut lagi. Tapi ketika menyusut malah bisa dikatakan perkembangan bangunannya memuncak. Jadi tahun 50 ke 2000 itu paling pesat pertumbuhannya. Sampai bisa dikatakan 1000%. Kalau dari 1500 ke 1600 pertumbuhannya hanya 1%, 2%. Tapi kalau pertumbuhan 50 ke 2000 sampai ribuan persen. Oke, yang terakhir adalah waktunya. Jadi sekarang zamannya sudah online, jadi waktunya adalah biar gampang dikumpulkan jam 00 pada saat UTS ada gitu aja ya, biar gampang ya. Nanti umumnya UTS-nya hari Kamis, ya udah hari Kamis jam 00, mau jam 00 ya, mau Jumat gitu ya, hari Kamis malam itulah, Kamis malam pengumpulan akhirnya. Jadi pengumpulan akhirnya melalui seperti yang kemarin saya share melalui grup ini ya, melalui email aja, nanti saya share di Google Drive aja lah, di Drive, jadi kan gampang. Oke, itu gambaran singkatnya. Jadi UTS-nya baru sekali ini saya membuat UTS langsung tugas ya. Biasanya saya membuatnya per individu mengumpulkan jawabannya. Tapi sekarang sudahlah, ini masa-masa sulit, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa cerita banyak. Saya kasihan, biarlah modelnya adalah kelompok aja. Jadi saya ulangi, UTS-nya adalah pertanyaan pertama dari tugas besar. Terus UAS-nya adalah pertanyaan kedua dari tugas besar. Sudah selesai. Jadi karena intinya mata kuliahnya dua juga, morfologi dan perancangan. Morfologinya sekarang, perancangannya nanti pas habis ini. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak Komarudin. Iya, silakan. Nanti kalau misalnya tugas besarnya kayak morfologi kota itu boleh disusupi sejarah nggak, kayak jaga gambaran tentang kota, misalkan ini saya dapat kelas A2 dapat kota Semarang, itu boleh nggak Pak? Terima kasih. Justru malah harus cerita. Tapi jangan cerita kota yang lain ya. Umumnya kalau kamu dapatnya Semarang, jelas Semarang potong-potong tidak apa ya. Nanti kepotong-potong dulu, potong-potong mulai kamu dapatnya cerita, tahu-tahu dapatnya tahun 1830 gitu ya. Ya sudah, cerita aja. Mesti ada momen tertentu, namanya momentum ya, kayak sejarah itu ya. Ada momentum yang luar biasa, artinya orang menemukan peta, menemukan bukti, menemukan catatan sejarah yang penting, akhirnya diceritakan. Malah justru ini seperti tadi. Jadi fase-fase tadi itu diceritakan. Jadi saya sarankan justru sebanyak-banyaknya menceritakan momentum-momentum gitu ya, supaya nanti ternyata Semarang ini mulai
Fort atau pelabuhannya itu dirintis itu pada saat Portugis mau berdagang gitu. Atau kemudian atau agak-agak sekarang tahun 1900-an gitu ya. Eh, Mulai ada namanya gedung gubernur yang ada di Semarang, namanya apa ya? Dulu namanya Lawang Sewu, yang horor itu, yang Lawang Sewu itu. Makanya jadi antar penjara dan sebagainya. Silakan, bagus tuh pokoknya. Ada yang bagian mencari peta-peta, terus nanti tinggal disusun berdasarkan tahunnya. Ada yang menemukan dan mencari cerita, tidak ada petanya, tidak apa, cerita dulu, namanya juga. Ini kita namanya mengawinkan antara tekstual, kemudian arkeologi, sama bangunan-bangunannya nanti di dikawinkan gitu ya. Boleh, silakan. Jadi siapapun lebih dari ini tidak apa-apa ya, lebih dari 20 lembar tidak apa-apa. Ini saya hanya namanya apa ya, istilahnya minimum menceritakan sampai dari 1.500 sampai 2.000 gitu ya. Sampai 50 lembar ya tidak apa-apa. Tidak banyak-banyak, tapi ada masa saat lahir, ada masa saat tumbuh, dan pada saat dewasa. Jadi memang tiga itu, tiga sesi itu paling tidak muncul gitu. Jadi nggak boleh, nggak ada masa lahirnya. Jangan sampai, karena memang bagaimana kota itu mesti ada masa lahirnya. Nah, dan jangan sampai tidak ada masa pertumbuhannya, dan tidak boleh tidak ada masa sekarang ini. Sekarang kita hidup, sekarang ada kotanya kan. Jadi masa dewasa itu masa kini ya, masa sekarang 2000-an ini. Buktinya kota kan tidak mati itu. Kotanya Semarang, kotanya Jakarta, kotanya eh, Surabaya kan buktinya tidak mati. Berarti masa kini itu masa dewasa. Nah, kalau sudah ada tiga itu sudah cukup. Ada masa lahir, ada masa tumbuh, dan ada masa dewasa ini. Sip, bagus ya. Jadi ceritakan aja sebaik-baiknya. Saya suka kalau semakin banyak kisah yang diceritakan, maka nanti tim berikutnya kan nanti akan disempurnakan ya pada saat habis UTS ini kan akan disempurnakan menjadi morfologi yang lebih sempurna gitu ya. Sekarang kan saatnya kayak mengumpulkan dulu bahan-bahan bakunya gitu ya. Ngumpulin dulu bahan-bahan bakunya, yang cerita atau yang ke arah historis lewat teks, ceritakan aja, yang dapatnya gambar, kemudian diimplementasikan dulu sedapatnya. Diimplementasikan maksudnya digambarkan secara tematik gitu, dari mulai masa embrio, masa lahir, masa pertumbuhan awal, secara tematik gitu sampai sekarang. Nggak benar, nggak apa-apa ya, pokoknya ada dulu gitu aja. Kayak ini yang penting petanya tuh semuanya sama petanya, cuma isinya baru iteng-iteng gitu, iteng-iteng sini, nanti iteng-itengnya bertambah karena mulai banyak kehidupan dan sebagainya. Salah-salah enggak apa, yang penting ada rekonstruksi tematik dulu. Nanti pada saat habis UTS baru kita sempurnakan lebih lengkap. Ya, jadi ada yang cerita terkait peta-peta, yang mengumpulkan peta-peta seperti ini. Kemudian ada yang menceritakan, seperti yang tadi kamu cerita tadi. Syukur-syukur juga ada peta di sebelah kirinya mungkin menggambarkan yang diceritakan itu. Kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting ada kisah-kisah penting, terus baru direkonstruksikan seperti ini. Itu ya, jadi tiga ini yang penting. Ada tiga ini sudah cukup. Karena memang ada tiga, minum berarti 3 lembar ya, minum 3 lembar. Ada masa lahir, masa dewasa, dan masa lahir, masa tumbuh, dan masa dewasa. Minum berarti 3 lembar. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini ada chat nih. Rahmat
nggak jadi desain ya. Oke, ini ada sekitar 100-an mahasiswa. Kira-kira jelas ya. Jadi UTS-nya saya ulangi supaya yang barusan datang bisa nyambung. UTS-nya adalah menjawab pertanyaan pertama dari tugas besar, yaitu pertanyaan terkait bagaimana morfologi kota sesuai tugasnya masing-masing. C1, A1, B1, C1 Jakarta. Regu A2, B2, dan C2 Semarang. Regu A3, B3, C3 Surabaya. Jadi ada 20 mahasiswa tiap regu. Terus bentuknya seperti apa? Jawabannya ya bentuknya seperti ini. Karena ini saya beri contoh Solo ya. Berapa morfologi kota Solo 1500. Nanti kamu tinggal ganti morfologi kota Jakarta 1500 sampai 2000. Terus bawahnya tinggal nama-nama mahasiswa. Jangan lupa ya, nama-nama mahasiswa semuanya. 20 mahasiswa ada di daftar covernya itu ya, covernya itu muncul. Jadi biar tidak kosong nilainya. Kalau nanti tidak ada daftar mahasiswanya, nanti kosong nilainya. So, kalau per lembarnya ada namanya siapa, itu tidak boleh. Jadi namanya Teja, 1 di 300 bla 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 bla. Silakan, tidak apa. Meskipun saya sendiri cukup di cover ini aja, yang lain tidak usah, tidak apa. Yang lain tidak perlu pakai per lembar, itu tidak apa-apa. Oke, lembar pertama sampai lembar mungkin 10 itu peta-peta kuno yang didapatkan. Posisinya mujur alor, mujur ngetan, bebas ya. Yang penting peta kuno gitu aja. Peta kuno yang memperlihatkan Jakarta, kalau dia dapat regu Jakarta, Surabaya kalau dia yang dapat Surabaya, Semarang kalau dia dapat Semarang. Bahkan petanya lamu-lamu, nggak jelas itu, tidak apa-apa. Kita orang modern dapatnya biasa ya, rusak-rusak gitu kan, ya logis ya. Saya aja di perpustakaan Solo yang tertua di dunia ini, di Solo tertua ini, perpustakaan namanya Radia Pustaka ini, itu petanya lamu-lamu sekali, habis sudah ratusan tahun. Jadi akhirnya kita kalau mau mengcopy itu ya harus hati-hati sekali, karena yang membuat sudah beda dengan saya yang mengcopy sekitar 300 tahun. Jadi ya rusak dikit hilang nanti gambarnya. Jadi saya izinkan kalau agak-agak rusak gitu, enggak apa. Kalau ini yang dari Prancis ini alhamdulillah tersimpan dengan baik di Tropen Museum. Jadi gambarnya masih bagus, berwarna dan jelas gitu. Saya dulu menerjemahkan ini, tulisan ini namanya tulisan penggambarnya itu. Ketika orang Belanda saya tanyakan ini, ternyata dia bilang ini tulisannya manuskrip bukan Belanda tapi Parik Prancis. Jadi Moskow. Terus banyak judul yang ada di sini tuh katanya dari Prancis. Plan de Ville de Solo I, Surakarta Residence dan sebagainya. Pokoknya ini saya sendiri bukan orang Eropa, makanya harus saya tanyakan yang promotor saya orang Belanda, langsung paham banget kalau di bahasa Belanda, dia bisa mengatakan ini tulisan orang Prancis. Ya, saya hanya mengulang bahwa ini saya perbesar lewat. Oke, ya, saya ulangi. Yang penting pertama adalah membuat peta-peta dulu. Setelah membuat peta-peta, ada yang kebagian membuat sejarah. Pertanyaannya tinggal diurutkan ya tahunnya ya. Jakarta 1920, Jakarta 1980, Jakarta 19, itu tinggal diurutkan.
Kalau bisa ya memang yang 1.700, yang 1.800, yang 1.900, dan tahun 2000 gitu ya, kan itu kan bagus. Kadang-kadang malah hanya waktu 5 tahun banyak, tapi kadang-kadang 50 tahun tidak ada, itu ada banyak itu. Biasanya tahun 1920-an sampai 1950-an itu peta-peta mulai banyak. 1920, 1925, 1927, 1929, 1932, pokoknya era-era tahun 1920 ke 1950 itu banyak sekali. Tapi kalau Anda mencari tahun 1500, wah susahnya minta ampun. Itu biasanya hanya dapatnya di gambar-gambar dari Portugis, dari gambar dari Spanyol, para pelaut-pelaut itu lah pokoknya. Gambarnya juga lucu, mesti gambarnya, oh ya ini juga ya, gambarnya bukan peta kayak gini, tapi gambar yang kayak di arsip sejarah nasional itu loh, yang gambarnya itu kadang-kadang ada orangnya berdagang, ada manusianya kayak tegak kayak orang Mesir, itu enggak apa-apa ya. Jadi jangan dianggap semua peta itu kayak harus dua dimensi. Gambarnya campuran antara ada orang berdagang yang pakai kadang-kadang ada gambar kapalnya. Pokoknya gambar tidak usah takut-takut ada gambar yang tidak standar orang-orang zaman kita ya, orang milenial yang kalau peta itu mesti dua dimensi gitu. Tapi gambarnya campur-campur dengan ada gambar pasar, ada gambar pasar kapal, ada gambar manusia berdagang, itu tidak apa-apa. Anda cari aja pasti ketemu itu. Gambar peta Jakarta kuno itu mesti gambarnya mesti ada orang berdagang, orang negro yang ngusung kendi apa gitu. Nah, apa itu masuknya aja karena di situ ada petanya. Petanya kayak ada bendera gitu, benderanya peta. Nah, nanti kita tinggal bagian orang yang sejarah. Nah, ini menceritakan isinya momentum-momentum itu aja terus saja. Terus ada keterangan sebelahnya. Nah, terus terakhir rekonstruksi 1500 sampai 2000. Ini saya merefresh supaya yang barusan datang bisa mengikuti. Jadi tidak ada individual ya, kita semuanya grup. Selama dia masuk di cover ini namanya muncul, maka dia berhak mendapat nilai seperti teman-temannya. Tapi kalau namanya tidak muncul di cover, berarti dia memang oleh ketua regu dicoret karena dia tidak aktif berarti. Nah itu saya pun juga ikut ketua regu. Kalau dia tidak muncul di cover berarti memang dia tidak ikut gitu. Nilainya juga kosong karena memang ini karena harus berkelompok. Kosong saya pun juga kosong. Isi berarti nilainya juga isi. Siapa ikuti aja, ikuti ketua regu. Siapa yang ada dia yang dapat. Baik, ini sudah jam 11, hanya 30 menit saja. Sudah lebih sekitar 5 menit. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Oke, kayaknya pada tenang semua, berarti sudah jelas. Kalau memang sudah jelas, ini berarti ada 100-an mahasiswa. Saya nggak lihat dulu apakah ada chat ya. Karena takutnya ternyata mahasiswa ada yang nulis chat, tapi saya nggak ngebaca. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, baik. Silahkan bekerja kelompok. Ada yang mencari peta, ada yang mencari sejarah atau cerita, ada yang merekonstruksi. Silahkan dibagi berdasarkan ya kenyamanan masing-masing. Ini kan zamannya Jimet, orang di Aceh bisa berkoordinasi dengan orang di Jawa, orang Jawa bisa diskusi dengan orang Bali. Yang penting kalian kerja kelompok dalam bentuk ya dunia maya, enggak apa-apa. Saya sekarang juga lagi kadang-kadang ngajar ada di tempat yang punya macam-macam sesuai dengan saatnya ada di mana gitu aja. Kemarin kayak di Alana ya saya kerja di Alana. Pada saat di
ngerjain sama orang-orang IAI yuk disuruh sidang ya saya terpaksa mampir sebentar, kerjanya di hotel Alila gantian, Alila menjadi bis kerja. Pokoknya sembarang tempat bisa karena modelnya online. Kadang-kadang di studio, kadang-kadang di kantor. Kalian juga begitu, bisa di kafe, bisa di masjid, bisa di kos-kosan, terserah. Yang penting jaga baik-baik, jaga diri baik-baik, kompak ya, karena ini mainnya regu, tidak lagi individual. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.